Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Huang Lin bersembunyi di suku pemurnian jiwa, dilindungi oleh awan hitam misterius yang dipenuhi ratapan dan pecahan jiwa. Serikat kultivator mengirim tim untuk menangkapnya, termasuk Su Yunsan dan penjaga langit. Namun dua kultivator yang mencoba menerobos awan hitam justru dilenyapkan tanpa jejak. Tiba-tiba, 13 muncul dan membuka jalan menuju suku. Di sana, rombongan disambut oleh kekuatan spiritual luar biasa dan suara Wang Lin yang mengguncang jiwa mereka. Tekanan dari suku dan mantra suara iblis Wang Lin mengguncang mental mereka, menunjukkan bahwa mereka telah meremehkan kekuatannya. Pada akhirnya penjaga langit menyerang, tetapi Wang Lin bangkit dan melawan dengan kekuatan mengerikan. Dan pada saat ini, begitu pria berjubah hitam mendarat, mata Wang Lin langsung menyipit penuh kewaspadaan. Dengan gerakan cepat, dia mengayunkan tangan kanannya. Dalam sekejap berbagai formasi dan batasan spiritual terlepas dari tubuhnya dan mengunci seluruh meridian di tubuh pria tersebut. Semua aliran kekuatan spiritual yang tersembunyi langsung dibekukan. Dengan gerakan santai namun penuh tekanan, Wang Lin mengulurkan jari, mengaktifkan kekuatan angin kematian. Dia menatap tajam tubuh pria itu, dan dalam hitungan detik sudah memahami ada yang tidak beres. Bukannya memiliki energi asal seperti umumnya kultivator tingkat tinggi, pria ini malah memiliki sepotong batu giok kecil di dalam jiwa asalnya. Itu artinya, meski pria ini tampak berada di tahap ascenden, kenyataannya ia tidak memiliki kemampuan sejati dari kultivator di ranah itu. Dalam pandangan Wang Lin, dia tak lebih dari boneka dengan kekuatan palsu. Bahkan jika Wang Lin belum menembus ke tahap ascenden, pria ini tetap bukan lawan yang berarti. Namun bagi para kultivator lain yang menyaksikan, cara Wang Lin menangkapnya begitu mudah seolah hanya meraih seekor serangga. Sungguh memukul nalar mereka. Salah satu pria yang mengenakan jubah emas, mungkin pemimpin rombongan. Dia langsung gemetar ketakutan. Wajahnya pucat pasi. Kalau saja jalan untuk mundur belum tertutup, dia pasti sudah melarikan diri tanpa berpikir dua kali. Para kultivator lainnya pun tak kalah terkejut. Mereka hanya bisa membeku, menatap tak percaya ke arah pria parubaya yang baru saja dibanting Wang Lin ke tanah. Butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa mengeluarkan satu kata pun. Namun, hanya satu orang yang terlihat berbeda. Sun Yunsan. Ekspresinya berubah lega, seolah seluruh tekanan dan kecemasan yang selama ini ia tanggung akhirnya terangkat. Pria berbaju emas itu mencoba menyelamatkan diri dengan bicara terbata-bata. Senior, ini hanya kesalahpahaman. Kami hanya diutus mewakili aliansi kultivasi untuk mengundang Anda. Tapi sebelum bisa melanjutkan, Sun Yunsan sudah bergerak menjauh dan berteriak lantang. Saudara Wang, mereka sebenarnya ingin menangkapmu hidup-hidup. Wang Lin sudah sejak tadi memperhatikan Sun Yunsan. Dia hanya mengangguk pelan sebagai jawaban. Wajah pria berbaju emas makin pucat. Tatapannya berubah beringas. Dia berteriak dengan marah kepada Sun Yunsan. Sun Yunsan, kau berani mengkhianati leluhur. Sun Yunsan hendak membalas. Namun Wang Lin melambaikan tangannya ringan. Hembusan angin halus keluar. Dan dalam sekejap tubuh pria berjubah emas itu meledak jadi kabut darah. Jiwa asalnya melesat keluar, penuh kebingungan. Tapi segera dilahap oleh awan hitam misterius yang menggantung di langit. Bau darah masih menggantung di udara ketika para kultivator di sekeliling akhirnya sadar bahwa kekuatan Wang Lin sudah jauh melampaui bayangan mereka. Dengan satu genggaman, dia menangkap seorang penjaga surgawi. Dengan satu lambaian tangan, dia meledakkan musuh seperti debu. Seseorang berbisik, Dia pasti sudah berada di tahap akhir ascenden. Namun Wang Lin hanya diam. Dia menatap Su Yunsan dan tersenyum kecil. Saudara Sun, sudah lama tidak bertemu. Su Yunsan membalas senyum itu dengan nafas berat. Saudara Wang, selamatkan aku. Wang Lin tetap tenang dan menunjuk ke dalam menara. Masuklah dan bicara. Kemudian dia menyeret tubuh pria berpakaian hitam dan melangkah masuk. Su Yunsan ragu sejenak, lalu segera menyusul. Pada saat ini Sin diperlihatkan di dalam menara. Wang Lin duduk bersila, mengambil meja bundar kecil dari tas penyimpanannya, lalu mengeluarkan botol anggur harum. Dia menuangkan secangkir untuk Su Yunsan lalu tersenyum. Duduklah, Saudara Sun. Su Yunsan agak canggung, tetapi akhirnya duduk di seberangnya. Saudara Wang, aku... Wang Lin memotong dengan lembut. Kalau kau sudah datang sejauh ini, tak perlu sungkan minta bantuanku. Su Yunsan meminum anggurnya sampai habis, lalu langsung meneguk dari kendi. Setelah
puas, dia menunjuk pria berpakaian hitam dan menjelaskan, orang ini tidak punya nama. Dia disebut pelindung surgawi. Kami dari organisasi bernama Serikat Kultivasi. Mendengar ini Wang Lin mengangkat alis. Penjaga surgawi. So Yun-san mengangguk, lalu melanjutkan dengan mata merah. Di dalam serikat ini ada sosok yang disebut leluhur alam surgawi. Dia sangat kuat dan dialah yang menciptakan istilah pelindung surgawi. Dia memiliki sekitar 10 pelindung seperti ini. Semuanya punya kekuatan yang hampir setara. Pertarunganmu di kota iblis kuno melawan Jenderal Mulihai menarik perhatiannya. Karena itu, dia memerintahkan kami untuk menangkapmu hidup-hidup. Dulu mungkin kau ingat ada yang menyerangmu di kota iblis langit. Mereka dikirim olehnya juga. Wang Lin mengangguk pelan. Dia mulai mengingat kejadian itu. Para pengejar misterius, pemimpin mereka meledak sebelum bisa tertangkap. So Yun-san kemudian melanjutkan. Suaranya pelan namun getir. Adik perempuanku, dia datang ke tanah roh iblis juga. Tetapi disihir oleh leluhur. Dia menipuku agar ikut bergabung. Saat aku sadar, semua sudah terlambat. Leluhur menangkap 4 saudara seperguruanku hanya dengan 1 mantra. Mereka jadi boneka tanpa ingatan. Aku sendiri ditanam benih surgawi. Hidupku bukan milikku lagi. Pada saat ini mata Wang Lin menyala emas. Dia menatap tubuh Su Yun-san dalam-dalam. Dan dalam sekejap, Su Yun-san merasa seperti seluruh rahasianya terbuka telanjang. Setelah itu, Wang Lin menunjuk keningnya. Seketika, garis-garis hijau muncul di seluruh tubuh Su Yun-san. Sebuah pola larangan kompleks yang menyebar seperti jaring halus. Wang Lin kemudian merenung. Setelah waktu cukup lama, dia bertanya, leluhur menyebut ini benih surgawi? Ya, jawab Su Yun-san cepat. Dia bilang benih ini berasal dari alam surgawi sebelum hancur. Tak seorang pun selain dia yang bisa menghancurkannya. Wang Lin diam sejenak, pikirannya berpacu. Pelindung surgawi, benih surgawi, dan leluhur yang mengaku dari alam surgawi. Mungkinkah dia kaisar surgawi Qinling? Meskipun kemungkinannya kecil, larangan ini memang bukan sembarangan. Ada aura spiritual surgawi di dalamnya. Ia mengulurkan tangan kehampaan, menarik pelindung surgawi itu kembali. Dengan wajah datar, Wang Lin meletakkan tangannya di kepala orang itu dan mulai melakukan pencarian jiwa. Karena pria ini tidak memiliki energi asal sejati, maka dia tak punya kekuatan untuk melawan. Bahkan, seluruh kekuatannya berasal dari batu giok rusak di dalam jiwa asalnya. Namun semakin dalam Wang Lin menggali, wajahnya semakin gelap. Kenangan pria ini sangat pendek. Dimulai sejak dia menjadi pelindung surgawi. Sebelum itu kosong, seperti masa lalunya telah dihapus. Wang Lin menarik kembali tangannya. Dengan satu tamparan, dia memaksa jiwa asal pria itu keluar dan menyemburkan api asal dari mulutnya. Jiwa itu mulai dimurnikan di hadapan Sun Yun-san. Sun Yun-san menatap adegan itu dengan campuran ngeri dan kagum. Di satu sisi, ia menyaksikan kekuatan luar biasa. Namun di sisi lain, dia tahu bahwa Wang Lin sedang mengujinya juga. Sun Yun-san sadar, jika Wang Lin tidak yakin padanya, maka dia pun bisa dibakar kapan saja. Dalam keheningan menegangkan itu, Wang Lin memurnikan jiwa pelindung surgawi itu. Dan batu giok misterius mulai retak. Kemudian dengan nada serius, Su Yun-san menjelaskan kepada Wang Lin bahwa tempat yang mereka tuju, yaitu Persatuan Kultivasi, terletak di wilayah perbatasan antara negara iblis api dan negara iblis emas. Dia menambahkan bahwa daerah tersebut diselimuti racun mematikan sepanjang tahun, membuatnya tersembunyi dan sulit dijangkau. Setelah memberikan penjelasan itu, dia tampak ragu sejenak, lalu bertanya dengan suara hati-hati, "Saudara Wang, apakah Anda berniat untuk pergi ke sana?" Wang Lin hanya tersenyum. "Batasan itu mungkin terlalu sulit untuk ketembus," ujarnya pelan. "Tapi bagi sang leluhur, itu seharusnya bukan masalah." Ucapan Wang Lin membuat Su Yun-san menarik nafas dalam-dalam. Ia mundur beberapa langkah, menunjukkan rasa hormat yang tulus. Saat dia menegakkan tubuhnya kembali, sorot matanya mengandung rasa haru dan semangat. "Saudara Wang, saya tak bisa cukup berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan. Jika suatu hari saya bisa kembali ke planet Yanyun, saya bersumpah akan membalas budi ini." Namun Wang Lin hanya menggelengkan kepalanya pelan, menepis pertanyaan itu dengan tenang. "Saudara Sun, tak perlu berlebihan. Sejujurnya, bahkan jika kamu tidak muncul, aku tetap akan pergi ke Persatuan Kultivasi. Leluhur dari tempat itu telah 2 kali mengusikku. Jika aku tak bertindak sekarang, maka akan ada yang ketiga dan keempat. Ini tak akan ada habisnya." Sun Yun-san menunduk. Suaranya penuh ketulusan saat menjawab, "Apapun yang terjadi, saya tak akan melupakan ini." Wang Lin kembali tersenyum. Dia mengambil batu giok yang telah pecah dan menyimpannya ke dalam kantong penyimpanan. Dengan satu kibasan lengan bajunya,
dia dan Su Yunsan menghilang dari menara. Saat meninggalkan wilayah suku pemurnian jiwa, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Dan dalam sekejap, para kultivator dari persatuan kultivasi yang tersisa langsung ditangkap dan lenyap tanpa suara. Sementara itu, peperangan masih berkecamuk di negara iblis api. Pertempuran tak kunjung berhenti. Darah terus bertumpah di tanah, dan bau amisnya menyebar ke seluruh wilayah. Perang ini tak luput dari perhatian 7 negara aslinya. Dalam pandangan mereka, saat kedua negara saling menghancurkan, itu adalah peluang emas. Kesempatan yang hanya datang sekali dalam puluhan ribu tahun. Di langit perbatasan antara negara iblis api dan negara iblis emas, sebuah cahaya melesat seperti meteor, menembus kabut tebal sejauh 5.000 km. Saat cahaya itu memudar, sosok Wang Lin muncul, melayang tenang di udara. Dengan satu gerakan tangannya, belasan kultivator bermunculan di sekelilingnya. Su Yunsan berdiri di sisinya, matanya menyiratkan dua emosi yang bertolak belakang, kegelisahan dan antusiasme. Wajahnya sulit dibaca, seolah pikirannya sedang berjuang memahami situasi yang ada. "Saudara Sun," kata Wang Lin lembut, "pegangan giok yang kuberikan erat-erat. Memang benar giok itu tak mampu menghancurkan benih surgawi di tubuhmu. Tapi saat krisis, dia bisa memperlambat efeknya." Setelah berkata demikian, Wang Lin melangkah ke dalam kabut racun. Kabut itu begitu pekat, seakan memiliki kehendaknya sendiri. Saat Wang Lin bergerak, kabut itu menggeliat, menari mengelilinginya seperti makhluk hidup. Suara-suara ratapan hantu mulai terdengar dari segala arah, menambah suasana mengerikan di sekitar. Namun Wang Lin tetap tenang. Dia memandang ke depan dan berkata dengan dingin, "Menggunakan mantra jiwa di hadapanku, kau benar-benar tak tahu batas kemampuanmu." Ia lalu mengangkat tangan dan membentuk segel. Berseru lantang, "Pusaran jiwa." Segel di tangannya menyala, dan kabut racun yang menyelimuti area itu mulai bergejolak, mendidih hebat. Racun-racun itu tersedot ke satu titik, seolah ada pusaran besar yang menyedot mereka tanpa ampun. Dalam hitungan detik, seluruh kabut lenyap, dan sinar matahari untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun menembus tempat itu. Di tangan Wang Lin, terbentuk bola racun seukuran kepalan tangan yang memancarkan helai-helai tipis seperti benang sutra. Dari kejauhan, sebuah kastil putih tampak berdiri megah. Di depannya hampir 100 kultivator melayang di udara. Mereka semua terkejut saat menyaksikan bola racun di tangan Wang Lin. Wajah mereka dipenuhi rasa takut dan kagum. Wang Lin menatap mereka satu persatu dengan dingin. Dia mengingat semua wajah itu. Ada yang ikut bersamanya, ada pula yang tidak dikenal. Namun tatapan Wang Lin berhenti pada satu orang, seorang pria parubaya berpakaian biru. Begitu bertemu pandang, pria itu terkejut dan segera menghindari tatapan Wang Lin. Wajahnya tampak getir. Pria itu ternyata adalah salah satu murid dari divisi biru dari sekte Tadir Surgawi yang dulu pernah datang ke tanah roh iblis bersama Wang Lin. "Beri jalan," kata Wang Lin dengan suara tenang. Perintah sederhana itu membuat seluruh kultivator langsung mundur. Mereka sadar diri, tak satu pun dari mereka yang berada di tingkat ascenden. Yang paling kuat pun hanya berada di tahap akhir transformasi jiwa. Menghadapi serangan seperti Wang Lin yang mampu memurnikan seluruh racun sendirian, membuat mereka memilih mundur tanpa perlawanan. Namun, masih ada yang bodoh dan percaya diri. Seorang pemuda berjubah tahu maju ke depan dan berteriak, "Siapa kau berani bertindak semena-mena? Sebutkan namamu." "Persatuan kultivasi kami." Sebelum kalimat itu selesai, tatapan dingin Wang Lin menyambar seperti pedang. Kata-kata si pemuda tersangkut di tenggorokan, dan dia langsung memuntahkan darah. Kekuatan tatapan Wang Lin bukan sekedar intimidasi. Dia menguasai seni pembantaian surgawi. Hatinya telah ditempa oleh pembantaian, sehingga satu tatapan pun setara serangan nyata. Para kultivator di sekitar menghirup nafas dingin. Tak ada yang berani tinggal lebih lama. Bahkan mereka yang awalnya ragu kini memilih mundur meski tahu pembatasan di tubuh mereka bisa aktif kapan saja. Jalan menuju kastil kini terbuka lebar. Tiba-tiba, dari dalam kastil terdengar suara agung memerintah. "Bunuh orang itu!" Wajah para kultivator memucat, tapi mereka tak bergerak. Hingga akhirnya, sesosok bayangan hitam melesat keluar dari kastil, menyerang langsung ke arah Wang Lin. Salah satu kultivator berseru kaget, "Penjaga surgawi!" Tak jelas apakah seruan itu karena terkejut atau memang disengaja. Wang Lin tetap tenang, bahkan tak melirik ke arah lawannya. Dia hanya terus melangkah maju. Langkahnya tampak lambat, namun aura yang mengikutinya begitu dalam dan menggetarkan. Bagi para kultivator yang menyaksikan, Wang Lin seperti seorang tetua dari sekte mereka sendiri. Ketenangan dan wibawa yang terpancar dari sosoknya tak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Itu adalah aura seseorang yang benar-benar telah menyatu dengan daunnya.
Murid divisi biru itu menatap Wang Lin dengan ekspresi yang sangat rumit. Dia teringat saat dulu menyaksikan Wang Lin bertarung melawan Chen Tao demi gelar murid sejati. Saat itu, Wang Lin menonjol, tetapi dia belum dipandang serius. Kini semua berubah. Wang Lin telah mencapai tingkat ascendant dalam waktu singkat. Tapi bukan itu saja. Saat pria itu menatap Wang Lin, dia bisa merasakan sedikit aura yang sama seperti saat ia melihat sang maha melihat dari sektenya. Sebuah ekspresi Dao yang samar. Meski tak kuat, perasaan itu nyata. Itu adalah tanda bahwa Wang Lin memiliki Dao-nya sendiri. Di dunia kultivasi, hanya mereka yang benar-benar memahami dan menyatu dengan Dao-lah yang pantas disebut sebagai pilar generasi. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.